Di atas panggung, ini perwakilan tokoh adat yang disebut para raja-raja lokal di sana mengalungkan kain tenun ikat khas Timor kepada Joko Widodo. Timur Haji Joko Widodo. Sekali lagi Kota Kupang boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk kita semua pada hari ini. Langsung dari Amanuban. Wow. Doa dan harapan baik. Hanya dalam hitungan jam, narasi kegiatan tersebut langsung bergeser secara bombastis di media massa. Panitia lokal dan Raja Amanatun, Jonathan Banu Naik, mengklaim bahwa Jokowi resmi dinobatkan sebagai sesepuh Raja-Raja Timor atas kesepakatan 8 kerajaan berdaulat. Alasan pemberian gelar itu diglorifikasi sebagai bentuk balas budi atas pembangunan infrastruktur yang masif di NTT selama 10 tahun terakhir ketika Joko Widodo menjabat sebagai presiden. Namun pada hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 narasi penobatan tersebut runtuh. Keturunan resmi Raja Amanuban, Pinao Penope, melalui RRI menyatakan sebuah pernyataan yang sangat keras. Dia menegaskan bahwa informasi penobatan adat tersebut adalah berita bohong atau hoax. Bahkan dia meminta agar fitnah itu jangan diteruskan. Kami sama sekali tidak pernah dan tidak ada diskusi tentang penobatan raja. Raja-raja yang diundang hanya untuk mengalungkan selendang sebagai ucapan selamat datang ke Pak Jokowi. Itu disampaikan secara tegas oleh Pinao Penope kepada RRI Kupang. Dan dia membeberkan bahwa usulan pemberian gelar terstruktur sebenarnya sudah sempat diajukan oleh penyelenggara, dan hal ini berarti PSI ya. Namun, klaim penobatan Joko Widodo sebagai sesepuh Raja-Raja Timur mendadak menjadi sorotan setelah muncul bantahan keras dari pihak yang mengaku mewakili garis keturunan kerajaan. Menurut narasumber dalam video, narasi penobatan tersebut disebut tidak pernah melalui musyawarah adat dan bahkan disebut sebagai hoax serta fitnah. Pihak yang membantah menegaskan bahwa prosesi yang dilakukan hanyalah penyambutan tamu dengan penyematan kain adat, bukan pengangkatan gelar kehormatan. Perbedaan versi ini memicu perdebatan luas dan kembali mengangkat isu dugaan politisasi simbol budaya dalam panggung politik. Namun resistensi keras dari Terah Raja Amanuban di NTT dan tokoh adat Lampung, Ike Edwin, menjadi pengingat bagi para elit politik bahwa ruang sakral kebudayaan daerah itu memiliki batas bentengnya sendiri yang tidak bisa sembarangan ditarik ke dalam sirkus politik praktis ya. Saya membaca-baca komentar dari para sosiolog ya. Mereka melihat bahwa penggalangan gelar adat pasca jabatan ini merupakan bentuk komodifikasi budaya. Ketika seseorang tidak lagi memiliki kekuasaan formal konstitusional yang punya payung hukum sah seperti institusi kepresidenan, maka instrumen yang diburu adalah kekuasaan simbolis. Orang mungkin ini kita tidak hanya sekedar melihatnya sebagai post power syndrome, tapi ini kelihatannya sudah menjadi obsesi bagi Jokowi. Gelar seperti sesepuh raja atau baginda pemuka bangsa ini sengaja diproduksi oleh ekosistem politik di sekelilingnya untuk menjaga posisi tawarnya. Jadi ada semacam yang terus ingin dijaga oleh Jokowi adalah political leverage. Tujuannya untuk mengirimkan sinyal ke tingkat nasional bahwa figur tersebut masih memiliki pengaruh akar rumput yang mengakar secara kultural di daerah-daerah strategis, meskipun secara de jure sudah menjadi warga sipil biasa. Kehebohan semacam ini saya kira sudah dihitung oleh Jokowi. Paling kan yang heboh itu ya kalangan-kalangan akademisi, kelas menengah dan sebagainya. Tapi ketika kemudian video-video semacam ini diproduksi secara massal dan disebar ke media sosial, dan terutama kepada rakyat kelas bawah atau para netizen menyebutnya sering sebagai IQ 78, ini sangat efektif. Jadi jangan dia. Menurut analisis narasumber, polemik gelar adat ini bukan sekedar seremoni budaya, melainkan dapat dibaca sebagai upaya membangun legitimasi simbolik di ruang politik pasca kekuasaan. Narasumber berpendapat, simbol-simbol adat digunakan untuk memperkuat citra bahwa pengaruh politik masih mengakar di masyarakat. Ia juga menilai strategi tersebut berpotensi menjadi bagian dari pemasaran politik yang sengaja dirancang untuk menjaga daya tawar di panggung nasional. Pandangan ini memicu perdebatan karena menyentuh batas tipis antara penghormatan terhadap budaya dan kepentingan politik.
dianggap hal sepele dan jangan ditertawakan. Ini soal serius, dirancang sangat serius sebagai strategi marketing politik. Tapi bagaimana kita melihatnya dari sisi antropologi budaya? Saya kira karena tadi saya menyebut soal Raja Jawa, jadi ini secara tidak langsung kita bisa memahami apa yang ada di dalam alam bawah sadar Jokowi. Ini semacam pemahaman dia tentang adanya kosmologi Ratu Jawa. Tetapi ketika kemudian diaplikasikan itu di Lampung atau bahkan sekarang yang terbaru di Timor, ini kemudian ada benturan nih secara antropologi antara Raja Jawa dan Usif atau Raja di Timor. Nah, ini ada salah kaprah ya, karena menurut saya secara struktural ini ada disorientasi budaya yang dilakukan oleh para aktor politik Jakarta atau orang di sekeliling Jokowi ketika dia datang ke daerah. Pihak penyelenggara seringkali menyamakan konsep kepemimpinan adat Nusantara dengan konsep feodalisme Jawa. Kalau dalam kosmologi Jawa, kekuasaan raja itu kan bersifat absolut, berpusat pada satu figur tunggal, Gung Binantara, begitu ya, Gung Binantoro. Biasanya orang Jawa menyebutnya seperti itu ya. Pemberian restu atau gelar dari satu pusat itu dianggap bisa langsung berlaku ke bawah ya, karena kan ini ada namanya Wahyu Makutoratu gitu yang memang itu turun dari Tuhan yang Maha Kuasa, begitu dalam kosmologi Jawa. Dalam kosmologi Timor atau Nimeto, ini etnis terbesar di Timor ya, struktur kepemimpinannya bersifat konfederasi egaliter. Nah, ini menarik, ini yang harus dipahami oleh timnya Joko Widodo ya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya kan saya tadi menyatakan seorang Usif atau raja itu dibatasi secara ketat oleh Amaf atau Dewan Adat ya kalau di Timor ini. Jadi ketika panitia safari politik itu hanya mau melobi satu atau dua tokoh adat seperti Raja Amanatun untuk mendeklarasikan gelar bagi seluruh wilayah, mereka secara tidak langsung melangkahi kedaulatan klan adat lainnya seperti Amunuban dan Amarasi. Bentuk kultural inilah yang memicu reaksi penolakan yang sangat keras di NTT karena dianggap melecehkan tatanan silsilah dan mekanisme rapat adat yang sudah berjalan ratusan tahun. Pada akhirnya kegaduhan di NTT dan sebelumnya di Lampung ini sebenarnya menjadi alarm keras bagi para pemburu legitimasi kosmetik. Menurut analisis narasumber, polemik di NTT mencerminkan benturan antara pendekatan politik dengan tata adat yang memiliki mekanisme dan otoritas sendiri. Ia menilai pemberian gelar adat tidak dapat diputuskan secara sepihak karena harus melalui musyawarah dan persetujuan lembaga adat yang sah. Narasumber berpendapat, ketika simbol budaya digunakan tanpa mengikuti mekanisme tersebut, penolakan dari sebagian tokoh adat menjadi konsekuensi yang sulit dihindari. Perdebatan ini pun kembali memunculkan pertanyaan, di mana batas antara penghormatan terhadap budaya dan kepentingan politik? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.